Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini, untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian, atau untuk kerja bakti yang kita lakukan hari Sabtu dan Minggu kemarin, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan pahalanya Allah sebagai bekal kita untuk menghadapnya kelak. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Tidak sampai 1 bulan, insyaallah tidak sampai 1 bulan. Salah satu tujuan kita berpuasa itu ada di Al-Quran surat kedua ayat 183. Saya langsung baca artinya karena insyaallah kita ini sudah hafal semua dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita itu membaca syahadat, itu berarti kita beragama Islam. Kita beragama Islam. Lalu kita melakukan amalan-amalan tertentu, maka kita menjadi orang beriman. Setelah itu kita meningkat. Salah satu cara meningkatkannya yaitu dengan puasa di bulan Ramadan. Kita akan menjadi orang bertakwa. Maka mari kita coba pelajari apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu. Maka ini bisa kita jadikan indikator nanti apakah puasa kita itu sukses. Nah, kita itu sudah puasa sudah lebih dari 40 tahun mungkin ya. Sudah lebih karena kita wajib puasa itu kira-kira umur 15 dan sekarang rata-rata kita ini sudah umur 60 ke atas. 60 ke atas. Berarti sudah 45 tahun kita puasa. Padahal sahabat Nabi itu ada yang puasanya cuma 6 tahun, ada yang cuma 2 tahun. Tapi mereka itu luar biasa, prestasinya luar biasa. Baik prestasi dunianya, lebih-lebih prestasi akhiratnya. Prestasi dunianya para sahabat Nabi itu ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, dan lain sebagainya. Itu prestasi dunianya. Prestasi akhiratnya tentu saja banyak di antara mereka yang langsung surga, Maka mari kita coba ketahui, insya Allah Bapak Ibu saudara-saudara sudah tahu ini ya, cuman kita sampaikan lagi untuk mengingatnya agar kita ini ada indikatornya bahwa puasa kita ini berhasil, Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu ada di Quran surat ketiga ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kalau beberapa pekan yang lalu kita sampaikan ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang berinfak ya. Orang yang berinfak. Nah, ini meningkat ya. Orang yang bertakwa itu tidak cukup hanya berinfak ya. Tapi di sini ada kalimatnya, yaitu orang bertakwa itu, orang yang puasanya sukses adalah orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit ya. Ini ada kalimat baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau orang beriman itu hanya berinfak saja, barangkali ditujukan orang yang sedang lapang. Tapi orang yang bertakwa meningkat ya, meningkat baik waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi intinya orang yang puasanya sukses itu tidak mungkin menjadi orang yang bakhil ya. Menjadi orang yang bakhil. Ini diulang-ulang oleh Allah tentang apa? Tentang berinfak, bersedekah, ini diulang-ulang karena memang yang ini agak susah untuk apa? Untuk diamalkan ya, berinfak ya. Terutama di waktu sempit. Di waktu sempit. Kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi membelanjakan harta atau berinfak itu untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Satu. Yang kedua, untuk berkorban setiap tahun. Jadi berkorban itu bukan sekali seumur hidup, ya, tapi setiap tahun. Ya. Tapi setiap tahun. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim berkorban ya. Banyak sekali. Beliau itu berkorban unta ratusan ya, setiap tahunnya. Sampai-sampai apa? Nabi Ibrahim itu bilang, andaikan saya punya anak, maka kalau Allah meminta anak saya itu untuk jadi korban, maka akan saya korbankan. Itu waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak ya. Setelah Ismail itu lahir, diminta oleh Allah untuk apa? Untuk berkorban, mengorbankan anaknya agar anaknya disembelih, dan itu dilakukan oleh Ibrahim. Nah, kita ini tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kita ya, tapi kita ini hanya diminta oleh Allah untuk berkorban kambing ya. Untuk berkorban kambing. Kalau kita lebih mampu, berkorban sapi ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Itu dilakukan setiap tahun selama kita ini punya uang ya. Kalau memang tidak punya uang, ya kita menjadi panitia kurban ya. Kalau memang tidak punya uang, kita menjadi panitia kurban. Kalau itu pun tidak bisa, mungkin karena sakit tidak bisa jadi panitia kurban, kita berdoa ya. Kita berdoa untuk panitia kurban, untuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban kita doakan semoga apa? Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Lalu untuk panitia kita doakan semoga mereka itu mendapatkan ridhonya Allah, semoga sehat, semoga amanah dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Lalu untuk apa lagi kita berinfak? Untuk akikoh ya. Untuk akikoh. Mudah-mudahan kita sudah mengakikoi anak-anak kita ya. Akikoh itu berarti menyembelih 2 ekor kambing kalau anak kita lahir laki-laki, dan menyembelih 1 ekor kambing apabila anak kita lahir perempuan. Lalu kalau kita kaya, akikoh sapi misalnya, boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Karena tuntunannya harus kambing. Harus kambing. Kalau anak laki itu 2 yang disembelih lalu dimasak, diantarkan kepada tetangga. Lalu kalau perempuan disembelihkan 1 ekor. Bagaimana kalau anak kita tidak diakikoi? Maka ada hadisnya, anak kita itu seperti tergadai ya, kalau belum diakikoi, atau tergadai itu belum bisa memberi manfaat kepada orang tuanya. Maka coba kita ingat-ingat, apakah anak-anak kita itu sudah diakikoi waktu mereka lahir. Yang afdol itu akikoh ketika mereka lahir umur 7 hari.
ketika mereka umur 7 hari. Jadi kalau lahirnya hari Ahad, berarti akikohnya hari Sabtu. Kalau lahirnya Rabu, berarti akikohnya Selasa, dan seterusnya. Tapi kalau belum sempat waktu itu karena belum punya uang, ulama-ulama ada yang berpendapat boleh diakikoi pada kelipatan hari ke-7 ya. Hari ke-7 tetap kalau lahirnya Sabtu berarti akikohnya Jumat ya. Terus seperti itu. Daripada tidak sama sekali gitu ya, daripada tidak sama sekali. Terus untuk apa lagi? Untuk zakat fitrah, untuk zakat mal dan lain sebagainya. Nah, ini ketetapan-ketetapan seperti ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita bekerja keras ya. Kita bisa jadikan motivasi agar kita ini tidak boros ya, tidak boros. Agar kita bisa berinfak. Untuk apa? Untuk membeli yang tadi itu ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kapan kita berinfak itu? Tadi disebutkan di waktu lapang maupun sempit, di waktu kaya maupun miskin. Kalau miskin apakah kita bersedekah? Kita bersedekah dengan apa? Dengan senyuman misalnya, atau dengan tenaga, bantuan ya. Atau sekedar apa? Memberi minum kepada orang, air putih misalnya, kepada orang yang kerja bakti dan lain sebagainya. Islam itu tidak menuntut yang berat-berat ya, tergantung kemampuan kita. Yang penting apa? Kita itu tidak bakhil ya, tidak bakhil. Kita punya harta, pura-pura tidak punya ya, pura-pura tidak punya, itu yang nggak boleh ya. Kita punya emas banyak sekali, kita enggak berzakat, itu yang enggak boleh. Kalau memang tidak punya ya semampu kita, semampu kita. Di waktu kaya maupun miskin, di waktu muda atau yang tua atau sudah tua. Justru infak yang waktu muda itu lebih utama ya. Di saat kita itu masih muda, masih butuh, masih senang pada dunia, lalu kita bersedekah, itu lebih utama dibandingkan kita sudah tua, sudah tidak senang kepada harta dan lain sebagainya gitu. Di waktu sehat maupun di waktu sakit, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, terus berinfak, terus bersedekah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita baru berhenti berinfak, baru berhenti bersedekah di saat kita dicabut nyawa ya. Di saat itulah kita tidak ada kewajiban untuk berinfak. Jadi itu ciri-ciri pertama, orang yang puasanya sukses berarti nanti kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua masih di ayat yang tadi itu, di Quran surat ketiga ayat 134 lanjutannya, wal kadhibinal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marahnya. Jadi orang yang puasanya sukses itu dia bisa menahan marah ya. Bisa menahan marah, bukan tidak punya marah ya. Bukan orang yang tidak takut, orang yang takut marah ya, tapi bisa menahan marah. Dia misalnya seorang bos, terus anak buahnya melakukan kesalahan, dia tahan marahnya. Seharusnya dia bisa memarahi anak buah ya, anak buah. Dia tahan marahnya, tapi dia tidak marah. Lalu anak buah yang salah tadi itu dipanggil, diberitahu kesalahannya. Wah, itu jempol itu. Berarti kita bisa menahan marah. Kalau kita ini punya pembantu di rumah, pembantu ini melakukan kesalahan, lalu kita seharusnya bisa marah, karena pembantu kita ya, seharusnya bisa marah. Tapi kita tahan marah kita, lalu kita beritahu di mana salahnya. Itu luar biasa berarti. Jadi orang yang bisa menahan marah, bukan yang tidak bisa marah ya, bukan yang tidak bisa marah. Orang yang tidak bisa marah itu bagaimana? Bawahan misalnya, terus bosnya sewenang-wenang kepada dia. Kalau dia tidak marah pada bosnya itu biasa ya, karena dia takut ya, karena dia takut.
Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara menahan marah ini? Nabi Muhammad SAW memberitahu kita banyak sekali cara menahan marah. Salah satu aja yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu kalau kita sedang marah, kita ingat-ingat keutamaan orang yang bisa menahan marah. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4777, Tirmizi nomor 2021, Ibnu Majah nomor 4186, dan Ahmad nomor 440. Nabi bersabda, langsung saya baca artinya, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya. Nah itu. Jadi siapa saja di antara kita ini yang bisa marah padahal kita bisa melakukannya, maka lanjutan hadis, maka Allah akan memanggilnya di padang mahsyar. Allah akan membanggakan dia di padang mahsyar, di depan orang-orang banyak. Lalu Allah akan membiarkan orang itu untuk memilih bidadari yang dia sukai. Itu berarti apa? Keutamaan orang bisa marah itu satu, di ayat ini ada dua. Satu, dibanggakan Allah di padang mahsyar. Yang kedua, orang ini pasti masuk surga. Dari mana tahunya orang ini pasti masuk surga? Nah itu tadi kalimatnya yang disampaikan Nabi, orang yang bisa menahan marah ini oleh Allah dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia sukai. Bidadari itu kan istrinya orang yang masuk surga, yang selalu tersenyum, yang selalu perawan gitu ya, dan lain sebagainya. Keindahan-keindahan dari bidadari ini, yang kalau meludah itu ke air lautan, maka semua air lautan menjadi harum ya. Coba orang yang kita sayangi, misalnya kita suruh meludah ke kobokan, itu kira-kira bagaimana ya? Bangun tidur suruh meludah itu, kira-kira kan bau sekali, kita kan jijik. Tapi ini bidadari itu kalau meludah ke air lautan, maka semua air lautan menjadi harum. Itu iming-imingnya bagi mereka, bapak, ibu, saudara, dan termasuk saya, kalau bisa menahan marah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, yang keempat, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jadi pada saat ini orang yang sukses puasanya nanti, kita bisa mengukur diri ya, bisa mengukur diri apakah puasa kita ini sukses. Tidak usah menilai orang lain, kita nilai diri sendiri. Kita tidak bakhil, kita ini termasuk orang dermawan, baik dikala sempat maupun sempit, dikala kaya maupun miskin. Lalu yang kedua, bisa menahan marah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang puasanya sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.